Sampai saat ini, kita masih mempunyai masalah dengan nomenklatur Luwu atau Luwuk. Pertanyaannya, apakah ini merefer ke sebuah negara atau kota? Usia nama itu pasti sangat kuno. Ia disebut dalam teks Ilagali, sebuah tradisi yang mungkin sudah hidup sejak sekitar abad 9 dan lebih jelas lagi dalam negara Kertagama yang selesai ditulis tahun 1365. Pengamatan Caldwell mungkin satu dekade terakhir telah memberanikan dirinya untuk menyatakan bahwa Luwu lebih mengacu pada teritorial pesisir kepala Teluk Bone. Komunikasi personal dengan Dr. Ian Caldwell 1998. Dengan mengindahkan kepentingan Luwu pada periode lainnya, fase penting Luwu untuk sementara boleh diletakkan pada 2 abad perubahan, dari abad 14 sampai abad 16, yakni antara periode sejarah kuno dan periode transisi. Pada fase ini, tampilan Luwu dalam sumber-sumber Bugis dan Jawa lebih faktual diwujudkan sebagai sebuah basis kekuatan ekonomi perdagangan. Menurut Caldwell, Luwu merupakan sebuah teritorial yang berkembang sebagai ruang interaksi pertukaran sagu, bahan mineral, dan hasil hutan antara pesisir Teluk Bone dengan daratan pegunungan utara dan timur. Sebagai himpunan beberapa entitas politik, pesisir Malangke diduga sementara ini sebagai Luwu yang pernah memainkan peran besar dari periode sejarah kuno, abad 14 sampai abad 16. Entitas itu berada di bawah kekuasaan para elit yang mobil dengan basis ekonominya terutama terletak pada kontrol perdagangan di hampir seluruh pesisir Teluk Bone. Pemilihan pusat Luwu yang diduga kuat di sekitar Patimang Tua, Malangke, sebuah pesisir yang mempunyai dukungan pedalaman di Baibunta dan Limbong, mengacu pada alasan kontrol perdagangan melalui jalur Sungai Rongkong, titik tengah dari kepala Teluk Bone, sekaligus menjaga jalur pesisir dan pegunungan Toraja, zona sumber alam yang potensial dalam sistem pertukaran interregional. Penelitian arkeologi yang dilakukan tim Oxis Project telah mengidentifikasi beberapa situs pedalaman dan pinggiran Rongkong yang amat kaya dengan tinggalan arkeologis, berbagai wadah keramik impor, tembikar, logam, dan bahkan hasil hutan, terutama damar. Artefak dan ekofak itu dengan demikian telah menjadi kesaksian penting dari aktivitas pertukaran kuno dalam kedatuan Luwu pra-Islam dan Islam. Kekayaan budaya material dengan demikian telah mengisi kekosongan periode sejarah kuno Luwu yang sering kali absen dalam pengamatan sejarawan kita. Dengan dasar itu, kami mulai percaya bahwa Luwu mungkin sekali merupakan salah satu konsentrasi niaga utama. Reputasi itu dengan sendirinya menerangkan mengapa Luwu harus disebutkan prapanca dalam kekawin Jawa kuno Nagara Kertagama, terlepas dari dikotomi hubungan vasalitas atau mitra sejajar antara Majapahit dan Luwu. Barangkali akan lebih mudah dimengerti jika kita melihat hubungan itu dalam konteks jaringan pertukaran pesisir utara Jawa dan kepulauan sebelah timur Indonesia. Penyebutan toponim Makassar, Bantaeng dan Selayar dalam sumber Jawa itu dalam konteks ini bisa jadi menerangkan pentingnya pesisir selatan semenanjung Sulawesi Selatan bagi jaringan pertukaran Majapahit dan zona sumber besi nikel di kepala Teluk Bone. Dengan sudut pandang ini, kita berharap bahwa penelitian arkeologi dapat memberi banyak cahaya bagi rekonstruksi sejarah Sulawesi Selatan. Jika demikian melimpah temuan wadah tembikar yang selalu berasosiasi dengan wadah keramik dan lainnya, maka tidak mustahil dalam entitas politik Luwu yang belum jelas faktanya telah berkembang sebuah organisasi sosial yang cukup kompleks dalam konteks negara, baik pra-Islam maupun Islam, yang dilandasi dengan berkembangnya teknoekonomi mungkin dalam eksploitasi mineral besi nikel, bahan utama pembuatan keris Jawa yang terkenal karena mengandung pamor Luwu, ataupun eksploitasi sumber-sumber ekonomi penting lainnya, emas dan hasil hutan. Sumber buku Kedatuan Luwu, Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi.